Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi di hari ini majelis ke-26 syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan membaca syarahnya Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Di hari ini kita masuk di bait 136. Masih pembahasan mubtada khobar. Kata beliau rahimahullahu taala wa hatfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Wa hatfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Menghilangkan apa yang sudah diketahui itu boleh. Menghilangkan apa yang antum sudah tahu boleh. Kama taqul, sebagaimana antum katakan sebagai contohnya, Zaidun ba'da, setelah kalimat man indakuma, siapa yang berada di sisi kalian berdua, antum bilang apa? Zaidun. Apa i'rabnya Zaidun? Khobar dari mubtada yang dihilangkan. Boleh hilang karena sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Iya. Kemudian berikutnya beliau bilang, wa fi jawabi kaifa Zaidun kul danif. Fa Zaidun istughniya anhu id urif. Kemudian beliau katakan di bait 137. Iya. Dan pada jawabannya kaifa, fi jawabi kaifa, pada jawabannya kaifa. Ya. Jawaban pertanyaan dari kata apa? Kaifa. Yaitu kaifa Zaidun, bagaimana Zaid? Bagaimana Zaid itu pertanyaannya. Iya. Kul, katakanlah, danif, sakit. Katakanlah dia apa? Sakit. Iya. Itu jawabannya. Kemudian beliau katakan, Fazaidun, maka Zaid, iya. Lafaz Zaid itu ustughniya anhu id urif. Kata Zaid itu ustughniya, tidak diperlukan, tidak dibutuhkan lagi. Karena sudah dimaklumi. Kan ditanya, antum tanya, siapa Zaid? Bagaimana keadaan Zaid? Antum bilang apa? Danif. Apa artinya danif? Sakit. Kata Zaid tidak perlu antum datangkan. Tidak perlu antum bilang apa? Siapa Zaidun? Antum bilang apa? Zaidun danif. Tidak perlu. Kenapa? Karena urifas. Itu sudah diketahui bahwa yang antum maksud sakit adalah siapa? Zaid. Jelas ya? Ini pembahasan khobar dan mubtada itu bisa dihilangkan kalau sudah diketahui. 2 bait syair. Kata beliau rahimahullah, yuhdafu kullun minal mubtada wal khobar idza dalla alaihi dalil jawazan wa wujuban. Dihilangkan setiap dari mubtada dan khobar kalau ada dalil. Itu syaratnya kalau ada dalil yang menunjukkannya. Apakah bentuknya jawazan, boleh, atau wujuban, atau wajib. Fa dzakara fi hadainil baitaini, maka penulis rahimahullah menyebutkan dalam 2 bait ini al-hadfu jawazan. Penghilangan secara apa? Boleh. Karena tadi itu sebenarnya boleh untuk katakan huwa Zaid. Atau apa? Huwa danif. Atau Zaidun danif. Jelas kan? Boleh. Famitalu hatful khobar ayyuqal man indakuma fatakul Zaid. Takdir Zaidun indana. Wamitluhu fi ya. Dan semisal dengannya adalah fi ra'yin, dalam satu pendapat, kharajtu fa idza sabu, saya keluar maka tiba-tiba binatang buas
Takdirnya apa ini? Faidah sabu hadirun. Antum kan sudah tahu bersama bahwa ida pujaiyah itu setelahnya pasti apa? Khobar. Karena dia hanya masuk, mubtada. Kan dia hanya masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Hanya masuk pada jumlah ismiyah. Fatakulu zaidun takdir, atau bila at-takdir, faidah sabu hadirun. Saya keluar tiba-tiba binatang buas ada di hadapanku. Ada di hadapanku. Qala syair, berkata penyair, nahnu bima indana wa anta bima indaka radin warra'yu mukhtalifun. Berkata penyair, nahnu bima indana, kami dengan apa yang ada di sisi kami, wa anta bima indaka radin, dan kamu apa yang di sisimu ridho, warra'yu mukhtalifun, adapun pandangan berbeda. Yang menjadi syahid kita yang mana? Itu yang di awal. Nahnu bima indana. Yang kedua ada disebutkan. Wa anta bima indaka rodin. Kalau itu kan ada rodinnya. Khobarnya kan? Kalau yang pertama nahnu bima indana. Mana khobarnya? Jelas kan? Tidak ada. Makanya takdirnya nahnu bima indana rodun. Nahnu bima indana apa? Rodun. Adapun indana, bukankah itu dorob? Paham kan? Apakah dia tidak bisa jadi khobar? Paham pertanyaannya? Tidak bisa, karena sekarang dia jadi silatul mausul, syibul jumlah. Kan ma itu adalah ma mausula. Yang mana silatul mausul itu kan tidak bisa menjadi khobar setelahnya. Sebelumnya kan? Karena silatul mausul itu jumlah fi mahal, la mahalalahu minal i'rab. Anda sudah tahu kan? Kalau antum jadikan dia khobar, berarti fi mahali rof'in khobar. Ini bertentangan. Sementara sila la mahallalah minal i'rab. Maka dia tidak bisa. Khobarnya mana? Dihilangkan. Dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Ada dalil setelahnya disebutkan. Wa anta bima indaka rodin. Berarti yang dihilangkan ini kata rodin. Tinggal antum jamak saja. Rodin karena nahnu itu banyak, berarti rodun. Selesai ini penghilangan khobar. Wa mitalu hatful mubtada ayuqal. Contoh penghilangan mubtada dikatakan kaifa zaidun. Ya, bagaimana Zaid? Bagaimana Zaid? Fatakul, antum bilang sahih. Sehat. Ai huwa sahih. Itu dia sehat. Wa in syi'ta sarahta bi kulli wahidin minhuma. Kalau antum mau ya antum ucapkan dengan jelas setiap dari keduanya, itu mubtada dan khobar itu. Fakulta antum katakan Zaidun indana, boleh. Wa huwa sahih. Ya. Wa mithlu qauluhu ta'ala, semisal dengannya adalah firman Allah Ta'ala, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Yang mana syahid kita? Lihat kata beliau. Ai man amila sholihan. Man ini mubtada masalahnya. Kan dia isim apa? Syartiyah kan? Isim apa? Syartiyah di sini. Karena amila fil syarat, falinafsihi itu jawaban syarat. Berarti man namanya isim syartiyah, berarti mubtada. Cuman mana khobarnya? Mana apa? Khobarnya. Kata beliau, man amila sholihan fa'amaluhu li nafsihi. Lihat. Fa'amaluhu li nafsihi. Karena kata fali nafsihi, ya kan? Itu untuk menunjukkan adalah jumlah sebagai jawaban syarat. Sementara fali nafsihi itu belum jumlah itu. Itu baru dorob, baru jar, majrur. Pasti ada yang dihilangkan sebelum li. Antara fa dan li. Makanya boleh bilang fa'amaluhu li nafsihi. Maka amalannya untuk dirinya. Dari mana kita tahu itu amal yang diinginkan? Dari kolina sebelumnya kan yang ditanyakan, yang dinyatakan amila. Yang dinyatakan kata apa? Amila. Sama juga dengan ini. Waman asa'a fa'alaiha. Maksudnya apa? Waman asa'a fa'alaiha. Ay waman asa'a fa'isa'atuhu alaiha. Siapa yang berbuat buruk, maka keburukannya juga atas dirinya sendiri. Dipahami ini? Makanya dalam terjemahan ayat nanti jadinya lengkap. Dengan adanya takdirnya itu. Dengan adanya takdirnya itu. Dan kita bisa juga lebih memahami.
lebih memahami dengan seperti ini. Kila dikatakan itu dihilangkan masing-masing ya. Kadang ada khobar, tidak ada mubtada. Kadang ada mubtada, tidak ada apa? Khobar. Masing-masing salah satunya. Kila dikatakan ini cabang berikutnya. Wa qadayu hadapul juz'an. Masya Allah. Kalian dihilangkan dua bagiannya itu. A'nil mubtada wal khobar. Yaitu mubtada dan khobar. Tidak ada semuanya. Tidak ada mubtada, tidak ada khobar. Wah, ini masalah besar ini. Iya. Tapi belum katakan lidalalati alaihima. Tentunya karena ada dalil atas keduanya bahwasanya keduanya apa? Hilang. Seperti apa misalnya? Lihat, antum akan lihat dalam contoh ini. Wallahi ya'isna, yaitu firman kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wallahi ya'isna minal mahiddi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. Kalau sampai di situ itu lengkap. Karena fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin, iddatuhunna mubtada. Thalathatu apa kok? Khobar. Itu kalimat sempurna. Yang setelahnya yang masalah. Wallahi lam yahidna. Dan perempuan yang tidak haid. Maksudnya? Gimana ini? Hati-hati, ini ada yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Mubtada dan khobar. Apa yang dihilangkan? Fa'iddatuhunna salatatu ashhur. Sama. Kan diatofkan ini. Kan dia bilang, perempuan yang sudah putus asa dari haid. Perempuan yang sudah putus asa dari haid dari istri kalian, kalau kalian ragu, maka haidnya 3 bulan. Demikian pula perempuan yang tidak haid. Tadi yang sudah putus dari haid, tidak akan haid lagi. Demikian pula perempuan memang misalnya masih haid, tapi tidak keluar lagi apa? Haidnya. Maka iddahnya juga apa? 3 bulan. Cuman dihilangkan itu. Fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Berarti yang dihilangkan apa ini? Mubtada, khobar. Apa dalilnya? Itu fa'iddatuhunna yang pertama. Thalathatu ashhur. Iya. Ay fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Fahudifal mubtada wal khobar. Ini aneh. Tidak ada di buku di sebelumnya. Sebelumnya itu hanya tadi yang di atas. Dihilangkan salah satunya. Kalau ini dihilangkan dua-duanya. Ini contohnya di ayat. Iya. Contohnya di ayat. Sama dengan kalimat biasa kalau kita bilang begini. Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun apa? Mubtada. Abu mubtada tsani. Qa'imun khabar mubtada tsani. Kan begitu kan? Antum bilang Zaidun abuhu qa'imun wa amrun. Zaid bapaknya berdiri, wa amrun. Dan juga Amr. Apa maksudnya? Wa Amr abuhu qa'imun. Apa yang dihilangkan? Mubtada khabar. Antum paham ini? Mubtada apa? Khobar. Karena ini antum atop jumlah ke jumlah, bukan atop mufrad ke mufrad. Antum bisa pahami? Ini atopnya apa? Jumlah ke jumlah, bukan atop mufrad ke mufrad. Jadi ada yang hilang, yaitu Abu Qa'imun. Zaid bapaknya berdiri, Amr juga bapaknya berdiri. Jelas ini dipahami nih. Ini dihilangkan setiap dari mubtada dan khobar. Dua-duanya langsung. Yang kita tahu selama ini adalah sampai kitab Qatur Nada kemarin dihilangkan salah satunya. Di sini antum dikasih tambahan faedah. Ternyata ada suatu saat dihilangkan mubtada dan khobar. Tapi kalau ada korinanya, kalau ada dalil yang menunjukkannya, kalau ada dalil yang menunjukkannya, jelas ya? Alhamdulillah. Wa huwa faidatuhunna thalathatu ashhur lidalalati ma qablaha alaih. Karena apa yang sebelumnya menunjukkan atasnya. Wa inna ma hudifa li wuku'ihi ma mawqi'a mufrad. Tiada lain dia keduanya dihilangkan karena keduanya terletak di posisi seperti mufrad. Paham kan? Didudukan seperti kedudukannya apa? Mufrad. Padahal dia adalah apa? Jumlah.
Terus setelah itu kata beliau buat dohir anal mahdub mufrad. Nah, ini yang aneh. Setelah beliau jelaskan begitu, yang nampak yang dihilangkan adalah mufrad, bukan jumlah. Kenapa? Apa berarti takdirnya? Yaitu wat takdir walla ilam yahitna kadalik. Dan perempuan yang tidak lagi haid kadalik, seperti itu. Apa khabarnya nih? Kalau takdirnya kadalik, pertanyaan Anda sama antum, ini khabarnya mufrad atau jumlah? Mufrad. Karena kalau jar majrur kan pasti takdirnya khabar mufrad, yaitu kainun atau apa? Mustakirun. Jelas pembahasan penulis? Tapi ini tergantung takdirnya antum. Kalau antum takdirkan jumlah tadi berarti khabar apa? Jumlah. Kalau antum takdirkan mufrad berarti khabarnya jadinya apa? Khabar mufrad. Ya. Wa qawlu wallahi lam yahidna ma'tub ala la'i ya'isna. Sementara ucapan firman Allah wallahi lam yahidna itu diatofkan kepada wallahi ya'isna. Wal aula ayumathil binahwi qaulika, sebenarnya yang keluar dari perselisihan itu bagusnya dicontohkan dengan ucapan antum, tapi sebenarnya ya siapa juga mencontohkan, kan beliau sendiri tadi. Tapi beliau menganggap itu adalah ada yang mencontohkannya. Maka yang paling bagus adalah kalau antum mau mencontohkan hilang mubtada dan khabar, antum contohkan dengan ucapan antum na'am. Fi jawabi azaidun qa'imun. Dalam jawaban apakah Zaidun qa'imun, antum bilang apa? Na'am. Apa yang hilang? Zaidun qa'imun. Berarti yang hilang apa? Mubtada khabar. Berarti beliau cuma kritik di ayat yang dohirnya, yang nampaknya di ayat itu khabar mufrad, bukan khabar apa? Jumlah. Cuman ini contoh yang paling mantap. Bahwa bisa hilang mubtada khabar dengan jawaban na'am. Dari ucapan Zaidun qa'imun na'am. Zaidun qa'imun. Berarti yang hilang apa? Mubtada khabar. Ini takdir karena takdirnya na'am Zaidun qa'imun. Ia Zaid berdiri. Kemudian bait berikutnya. 138. Ya, 138. Ini akan menceritakan penghilangan khabar secara wajib. Dan ini saudara tidak ada tambahan, persis yang di kotur nada. Dan persis di mutamimah. Artinya, kenapa anak bilang begitu dulu sama antum? Artinya sebenarnya ini 4 bait yang beliau akan sebutkan adalah apa yang telah antum pelajari di mutamimah sudah juga dipelajari di kotur nada. Yaitu tempat-tempat yang wajib dihilangkan khabar. Beliau katakan, mudah sekali ini, alhamdulillah. Wa ba'da laula ghaliban hatmul khabar. Wa hatmun wa fi nafsi yaminin dastaqar. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' kamithli kullu sani'in wa ma sana'. Wa qabla halin la yakunu khabara anil ladzi khabaruhu qad udmira kadorbil abdu musi'an wa atam tabyiniyal haqqo manutan bil hikam. Mudah sekali. Ini terdapat penyebutan tempat yang dihilangkan padanya khabar. Kata beliau wa ba'da laula ghaliban hatful khabar. Setelah laula kebanyakan dihilangkan khabar. Setelah laula kebanyakan dihilangkan apa? Khabar. Itu setelah laula. Iya. Hatmun belum bilang pasti. Itu yang Anda bilang tadi dihilangkan secara apa? Wajib. Wa fi nafsi yaminin dastaqar. Demikian pula dibuang khabar fi nafsi yaminin. Dalam ucapan yang pasti sumpah. Dalam ucapan yang memberikan nas. Nas itu la yahtamil ghairu. Yang tidak mengandung apa? Yang lain. Paham ini? Iya.
Yang tidak ada makna lain. Nanti akan dicontohkan bahwa ada dua kalimat dalam bahasa Arab. Pertama bisa maknanya pasti sumpah. Yang kedua bisa sumpah, bisa juga diarahkan ke makna bukan sumpah. Dastakor. Ia yang sudah dimaklumi, yang telah ditetapkan. Dastakor. Hal ini istakor. Telah tetap. Maksudnya telah tetap pembuangan khobarnya. Ini juga tempat kedua yang wajib. Tempat pertama tadi setelah laula. Tempat kedua setelah sumpah sorihah. Kalau di mutamimah kan ditakbir dengan itu. Setelah sumpah sorihah. Kalau ini takbir dengan nas. Setelah sumpah yang jelas. Nas artinya berarti bisa diterjemahkan sumpah yang jelas. Iya. Kemudian bait yang ke-39. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'a. Dan setelah waw yang sudah pasti dipahami darinya makna bersama. Maksudnya ya kalau di mutamimah dikatakan ba'da wawil ma'iyah. Setelah waw apa? Setelah waw ma'iyah. Yang bermakna apa? Kebersamaan. Yang waw ma'iyah yang bermakna apa? Kebersamaan. Kamithil seperti contoh kullu soni'in wa ma sona'. Setiap pembuat dan apa yang dia buat. Maksudnya apa? Mana khobarnya? Dihilangkan. Takdirnya makrunan. Digandengkan. Khobarnya wajib dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena setelah waw ma'iyah. Waw yang dipahami apa? Ma. Ini tempat keberapa itu? Ketiga. Tempat keempat. Tempat keempat. Itu di bait 140. Iya, di bait 140. Wa qabla halin la yakunu khabara. Dan sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Ini kan sampai sini 4 ini ada di mana? Mutamimah. Antum ingat kembali nggak? Ada di mutamimah, ada di kotur nada. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Ya, sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Iya. Anil ladzi khobaruhu qad udmira. Dari khobar, dari yang khobarnya telah dihilangkan. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar, dari khobar yang telah dihilangkan khobarnya. Telah disembunyikan khobarnya. Contoh. Kadorbi ka seperti dorbil abda musian. Pukulanku terhadap budak itu musian. Dalam keadaan dia berbuat buruk. Kata musian ini hal. Kata musian ini sebagai apa? Sebagai hal. Sebagai hal. Terus. Mana khobarnya dorbi? Dorbi kan masdar. Paham kan? Masdar di sini. Namanya masdar dia di awal kalimat mubtada. Cuman dia beramal amalan fi'il. Ya-nya itu adalah fa'ilnya. Al-abda adalah maf'ulun bihi-nya. Tapi dia mubtada. Mana khobarnya? Sebelum hal. Paham kan? Bisa ditakdirkan dorbil abda hasilun. Paham kan? Hasilun musian. Atau bilang yakunu kainan musian. Kainun musian. Iya, itu terjadi ketika dia dalam keadaan dia berbuat buruk. Wa'atam. Dan ini sudah dianggap apa? Sempurna. Dan sudah dianggap apa? Sempurna. Kemudian tabyiniya al-haqqa manuton bil hikami. Sama dengan contoh ini. Penjelasanku terhadap al-haq manuton bil hikam. Itu selalu terkait dengan al-hikam. Hikmahnya. Kata manuton yang menjadi poin kita. Manuton itu hal. Sementara tabyini itu apa? Hah? Itu kan masdar dari bayyana yubayyinu tabyin. Sama mubtada. Al-haqqa maf'ulun bih. Ya-nya itu fa'il. Manuton hal.
Paham kan? Di sini khobarnya dihilangkan. Di mana dihilangkan? Sebelum hal yang tidak bisa jadi khobar. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Ini alhamdulillah. Selesai. Ini 3 bait, 4 bait. Yang menjelaskan dihilangkan khobar. Tidak ada tambahan di sini alhamdulillah. Kalau di Alfiyah atas buku-buku sebelumnya sama-sama 4 tempat. Sama-sama 4 tempat. Kata beliau rahimahullah taala di syarah, ini sisa 1 bait syair lagi, kita akan selesai dari mubtada khobar, tapi kita selesaikan dari 4 bait ini. Atau besok itu syarahnya? Besok ya? Syarahnya itu. Cepat duhur ya? Ya baik, besok supaya sekalian 1 bait kita selesaikan besok. Yang 1 bait berikutnya. Karena sisa 1 bait setelah 4 ini sisa 1. Yaitu permasalahan bahwa khobar itu bisa berbilang. Khobar itu bisa berbilang. Insya Allah besok kita baca syarahnya sekaligus dengan 1 baitnya. Supaya nanti hari Senin insya Allah masuk di pembahasan kana wa akhwatih.